Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai organisasi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman pada sistem organisme kehidupan dari tingkat sel sampai organisme, serta komposisi kimia utama penyusun sel dengan tepat setelah melakukan pengamatan. Tahukah kalian donat terbuat dari apa? Donat terbuat dari tepung dan aneka bahan, sehingga terbentuklah donat. Sama halnya dengan donat, kita manusia dan organisme hidup lain juga punya penyusunnya. Penyusun dasar makhluk hidup adalah sel. Tingkatan organisasi kehidupan yang pertama adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Tingkatan ini tersusun dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, yaitu organisme. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, sel berada pada tingkat rendah dalam organisasi kehidupan. Meskipun berada pada tingkat rendah, sel mampu menjalani fungsi hidup seperti metabolisme, tumbuh, berkembang, dan melestarikan jenisnya. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia menggunakan sayatan gabus dari pohon X. Perlu diketahui bahwa makhluk hidup yang memiliki satu sel disebut dengan uniseluler, contohnya bakteri dan protozoa. Sementara makhluk hidup yang memiliki banyak sel disebut multiseluler, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Kalian tahu tidak apa sih yang disebut dengan sel prokariotik itu? Jadi, sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan eukariotik. Ciri utamanya tidak memiliki membran inti, sehingga inti selnya akan tersebar di seluruh sitoplasma. Sedangkan eukariotik memiliki membran inti yang membungkus inti selnya. Dalam sistem 5 kingdom hanya Monera saja yang termasuk prokariotik, sedangkan yang keempatnya termasuk eukariotik. Sel tersusun atas dua komponen kimiawi, yaitu anorganik dan organik. Anorganik contohnya air, garam-garam mineral, dan gas. Sedangkan organik contohnya karbohidrat, protein, dan lemak, yang mana semuanya tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Perbedaan dan persamaannya adalah yang pertama, membran plasma. Membran plasma bersifat semi-permeabel, yang hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu dan berfungsi mengatur transportasi antar sel. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mana di dalamnya terdapat organel sel. Ada beberapa organel sel di bawah ini. Coba kalian perhatikan beserta fungsinya. Yang pertama adalah vakuola, dan yang kedua adalah mitokondria, dan yang ketiga ribosom. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, di mana ada yang kasar, tempat menempelnya ribosom, dan ada yang halus, tidak terdapat ribosom. Berikutnya badan Golgi yang berbentuk pipih berfungsi menghasilkan enzim dan membentuk lisosom. Lisosom berfungsi untuk proses penukaran sel. Berikutnya organel sentriol.
Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom yang berfungsi untuk melakukan pembelahan sel. Selanjutnya ada peroksisom. Coba perhatikan gambar dan fungsinya. Terakhir kloroflas, dan kloroflas hanya terdapat pada tumbuhan. Berfungsi untuk fotosintesis. Nah, yang ketiga adalah inti sel. Inti sel merupakan organel terbesar dalam sel eukariotik yang diselubungi oleh membran inti, berfungsi sebagai pelarut, sebagai pengatur segala aktivitas sel, dan di dalamnya terdapat seluruh informasi genetik. Coba perhatikan perbedaan sel hewan dan tumbuhan pada gambar di atas. Nah, sekarang kita ucapkan alhamdulillah karena materi belajar hari ini telah selesai. Semoga kalian tambah semangat lagi untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.